Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-An'am, kita sampai pada ayat 130. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Mari kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Ya ma'syaral, ya alif kecil di atas dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Ma'syaral, huruf ain sukun. Ma'syaral, huruf ain jangan samakan dengan hamzah. Huruf ain memiliki sifat jahar dan tawasud. Ma'syaral, huruf shin. Huruf shin makhrajnya ada pada wastul lisan atau tengah lidah, sama dengan makhrajnya jim dan ya. Syaral jin, lam ta'rif yang bersukun atau alif lam yang bertemu jim idhar qamariyah. Rol jinni, nun yang bertasdid gunna musyaddadah kita dengungkan selama 3 harakat. Jinni wal in, wal lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Wal in, nun sukun bertemu sin ikfa hakiki. Nun sukun bertemu sin ikfa hakiki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, maka bunyi nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harakat. Wal insi alam, si alam, mim sukun bertemu ya idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar syafawi. Alam ya'tikum, ya hamzah sukun. Nah ini jangan samakan dengan ain. Huruf hamzah memiliki sifat yang berbeda dengan huruf ain. Huruf hamzah sifatnya jahar dan syiddah, yaitu tertahannya nafas dan tertahannya suara. Pada saat disukun bunyinya ya'tikum. Alam ya'tikum, ya'tikum, mim sukun bertemu ro idhar syafawi. Bertemunya mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena mim sukun ini mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas. Tikum rusulum, rusulum, duma tanwin atau dumatain bertemu mim idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini, ya nun mim waw, masuk dengan mendengung, masuk pada huruf mim dan mendengung selama 3 harakat. Lum minkum, nun sukun bertemu kaf ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Minkum, mim sukun lagi bertemu ya idhar syafawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Minkum yaqussu, huruf qaf. Huruf qaf ini huruf isti'la, huruf yang dibaca tebal. Jangan samakan dengan kaf, ya. Qaqiqubaqu, yaqussu, su, huruf sad. Begitu juga dengan huruf sad. Huruf sad juga huruf isti'la. Nama sifat huruf yang harus dibaca tebal. Dan huruf sad yang bertasdid maka masuk dulu baru dibunyikan.
yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Sekarang di sini kita wasal atau terus, maka mim sukun bertemu hamzah, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar syafawi. Alaikum ayati, hamzah yang berharakat alif kecil di atas mat badal, cabang dari mat tabi'i, dua harakat kita panjangkan. Ayati, yati masing-masing dua harakat kita panjangkan, mat tabi'i alif kecil di atas dan asra diikuti asukun, mat tabi'i dua harakat kita panjangkan. Ayati wa yunzirunakum, wayu nun sukun bertemu dal ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Wayu zirunakum, ru duma bertemu sukun 2 harakat mantabi'i, nakum mim sukun bertemu lam idhar syafawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nakum liqa yaumikum, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil kita panjangkan 5 harakat. Liqa yaumikum, yau fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lin. Yaumikum mim sukun bertemu ha, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung, idhar syafawi. Mikum hadza, huruf ha jangan tertukar ha, huruf ha harus dibaca dengan bertenaga. Hadza alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan. Dza fathah bertemu alif dan kita waqaf di sini pada tanda waqaf lam, al waqfu aula, 2 harakat kita panjangkan. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya. Qalu fathah diikuti alif 2 harakat, lu dumad diikuti wawu sukun masing-masing 2 harakat kita panjangkan mat tabi'i. Syahidna huruf shin, syahidna dal sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqala syugra, jangan lupa dipantulkan. Syahidna nah fathah diikuti alif 2 harakat mat tabi'i. Ala huruf ain, ala bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5 harakat, namun kita harus konsisten memilih salah satu. Ya, misalnya kita tentukan 5 harakat atau misalnya kita memilih 4 harakat, maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan konsisten 4 harakat. Ala anfusina, nun sukun bertemu fa ikfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Anfusina, nah fathah diikuti alif 2 harakat mat tabi'i. Wa gharrat huruf ghain jangan tertukar kha. Wa gharrat humul, tak sukun yang memiliki sifat hamas dan syiddah, maka bunyinya rat humul, lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Humul hayatud, haya ya alif kecil di atas 2 harakat mat tabi'i. Dunya lam ta'rif yang tidak bersukun atau alif lam yang bertemu dal idgham syamsiyah. Tud masuk ke huruf dal, tud dunya, nun sukun bertemu ya idhar wajib. Bertemunya nun sukun dengan wawu atau ya dalam satu kalimat namanya idhar wajib, dibaca jelas tanpa mendengung. Dunya karena kita memilih wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, ya 2 harakat kita panjangkan. Lalu kita mengulang pada kalimat wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu.
Ini anggap saja nafas kita tidak mampu melanjutkan pada kalimat berikutnya. Walaupun tinggal sedikit ya. Ini bagi teman-teman yang nafasnya tidak mampu. Maka di sini kita bisa wakaf. Kanu. Atau misalnya teman-teman masih mampu, silakan dihabiskan pada akhir ayat. Sekarang di sini kita wasol atau terus. Kita uraikan pada kalimat wasyahidu duma bertemu sukun dua harokat matabi'i ala bertemu nyamat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil kita samakan dengan sebelumnya. 4 harokat kita panjangkan. Ala anfusihim nun sukun bertemu fa ikfa hakiki kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Anfusihim mim sukun bertemu hamzah idhar syafawi mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Him annahum nun yang bertasdid gunna musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Annahum mim sukun bertemu kaf idhar safawi mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Annahum kanu masing-masing 2 harokat kita panjangkan fathah diikuti alif duma diikuti waw sukun dan kita wakaf di sini karena untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita maka kita mengulang pada kalimat ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sekarang di sini kita wasol, kita uraikan kafirin ka alif kecil di atas 2 harokat matabi'i firin bertemu nyamat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mad arid li sukun. Untuk mad arid li sukun kita konsisten 4 harokat maka kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul azim.